Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ahmad MH selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih Ahwal Asy-Syakhsiyah. Perkenalkan, nama saya Elsa Ismawati, NIM 1901 02 01 04 15. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Usul Fikih Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, soal pertama, apa yang Anda ketahui terkait syariah, usul fikih, dan fikih? Syariah berasal dari bahasa Arab, yakni syara'a yashra'u, yang artinya jalan menuju kata air. Kata syariah kurang lebih disebutkan 10 kali dalam Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama mengenai syariah ini sendiri, diantaranya asy-syari'atu hiya khitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallifina min haitsu annahu mukallafun bi, yang artinya syariah adalah khitab atau seruan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dari segi bahwa mukallaf itu dibebani dengan khitab tersebut. Nah, menurut istilah, syariah adalah hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya melalui lisan para rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, hukum, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masa berlaku syariah ini sepanjang hayat kita, dan kehujahan syariah bersifat tetap atau qat'i. Lanjut ke pembahasan usul fikih. Apa usul fikih itu? Usul fikih berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni al-usul dan al-fiqhun. Al-usul merupakan jamak dari kata al-aslu yang memiliki arti pondasi, dasar, sumber, atau dalil. Sedangkan fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara tentang perbuatan mukallaf seperti hukum wajib, haram, mubah, sunnah, dan sebagainya. Nah, menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, al-fiqhu huwa qawaidul ladzi yatawassalu biha istinbatu ahkami syariah. Kaidah atau metodologi yang dapat menyampaikan mujtahid kepada proses istinbat hukum syara berdasarkan dalil untuk menghasilkan hukum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan usul fikih adalah dasar pemahaman metodologis terhadap sumber-sumber ajaran atau dalil-dalil yang sering disebut sebagai metodologi istinbat hukum, atau biasa kita sebut sebagai ilmu tentang metodologi untuk penggalian hukum-hukum yang terkandung dalam sumber utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta menyelidiki cara dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa atau mukallaf. Oleh karena itu, yang dibicarakan usul fikih adalah dalil-dalil syara dari segi penunjukannya kepada hukum suatu perbuatan mukallaf. Baik, sedangkan fikih adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni al-fiqhun, yang memiliki arti faham. Kata fikih disebutkan 20 kali dalam Al-Quran, seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah akan menjadikan mengerti atau paham tentang agamanya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, al-fiqhun hiya al-ilmul muta'allaqu bi istinbati ahkami syariah al-amaliyatil 'adiyah. Jadi dalam awal sejarahnya, kata fikih itu digunakan atau diartikan sebagai pemahaman agama secara umum, seperti doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Namun sejalan dengan berjalannya sejarah, para fuqaha fikih mengartikan fikih sebagai ilmu yang berdiri sendiri, yang lebih spesifik membahas tentang ilmu-ilmu yang bersifat praktis. Nah, masa berlaku fikih ini sesuai dengan situasi dan kondisi, serta kehujahannya bersifat dhani atau mesti bisa keliru, karena fikih merupakan hasil ijtihad para mujtahid yang bisa benar dan bisa salah, karena kullu bani adamin khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Nah, dari ketiga rangkaian yang telah kita bahas tadi, yakni syariah, usul fikih, dan fikih, dapat kita tarik kesimpulan bahwa syariat adalah induk dari ilmu fikih, karena hukum yang ditetapkan oleh ilmu fikih semuanya bergantung pada syariah. Nah, sedangkan usul fikih adalah metodologis tentang pengkajian dalil-dalil dari syariah tersebut. Nah, kalau fikih merupakan produk dari penggalian hukum-hukum tadi, jadinya hasilnya itu adalah fikih. Nah, jadi kalau kita bisa analogikan singkong itu sebagai syariah. Nah, kalau proses pengolahannya seperti ditumbuk, dibakar, digoreng, dan sebagainya, itu merupakan usul fikih sebagai cara pengolahannya. Kemudian
hasil dari singkong mentah tadi seperti keripik, getuk, kemudian keripik singkong, keripik singkong dan telur rebus itu merupakan hasil dari pengolahan tadi berupa fikih. Baik, menuju soal selanjutnya, jelaskan bagaimana menurut saudara pentingnya usul fikih terhadap ahwal asyakhsiyah. Ya baiklah, sebelum membahas pentingnya usul fikih terhadap ahwal asyakhsiyah, kita harus tahu dulu apa itu definisi usul fikih dan apa itu ahwal asyakhsiyah. Sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu usul fikih. Ya, usul fikih adalah suatu metodologi untuk mendapatkan suatu hukum yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sesuai dengan kaidah dalil syara, atau bisa kita sebut sebagai istinbat hukum atau ilmu yang digunakan untuk mengolah dalil-dalil syara yang masih mentah. Nah, sekarang kita bahas apa itu ahwal asyakhsiyah. Nah, ahwal asyakhsiyah adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, pewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Nah, dari pengertian yang sudah kita perdengarkan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa usul fikih sangat penting bagi ahwal asyakhsiyah. Karena apa? Karena di masa sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan baru mengenai ahwal asyakhsiyah atau hukum keluarga ini yang secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Disinilah pentingnya usul fikih, yang mana ilmu usul akan menjawab seluruh permasalahan kontemporer yang dihadapkan dengan metode-metode usul fikih seperti ijma, qiyas, istishan, maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Nah, dengan menerapkan kaidah usul fikih, kita dapat membuat kesimpulan hukum atas permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, hal ini sebagaimana perkataan para ulama, man harramal usul harramal wusul. Barang siapa yang tercegah dari mempelajari ilmu usul, niscaya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, banyak sekali di era sekarang ini penuntut ilmu yang hanya mengisi dirinya dengan mempelajari satu demi satu masalah. Akan tetapi, jika dia keluar dari satu masalah tersebut, dia tidak akan tahu apa-apa. Karena hal ini dikarenakan karena ini tidak memahami ilmu usul dan kaidah atau qawaid yang menjadi landasan dalam membuat kesimpulan hukum berbagai masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang penuntut ilmu, terlebih kita sebagai akademisi, kita tuh harus memahami kaidah dan ilmu usul yang menjadi landasan berbagai masalah, sehingga apabila ada permasalahan-permasalahan baru, kita dapat menjawab di kemudian hari, seperti itu. Menuju soal terakhir, sebutkan dan jelaskan apa yang saudara pahami tentang rukun qiyas dan berikan satu contoh pengaplikasian qiyas dalam hukum keluarga. Baik, rukun qiyas terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama aslun, yang kedua far'un, yang ketiga hukum asal, dan yang keempat ilat. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yakni aslun. Aslun berasal dari bahasa Arab. Namun singkatnya dalam pembahasan qiyas ini, aslun adalah kasus lama yang dijadikan objek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma. Nah, asal biasa disebut juga sebagai musyabbah bih atau yang diserupai. Asal juga harus memiliki beberapa persyaratan loh teman-teman, yakni yang pertama, hukum yang ada pada asal itu bersifat tetap, tidak bisa berubah-ubah ya teman-teman. Yang kedua, ketetapan hukum yang ada pada asal harus berdasarkan jalur sam'i dan syar'i, bukan dari jalur akli. Karena apa-apa yang ditetapkan melalui jalur akli dan lugawi atau bahasa itu bukan merupakan hukum syara yang bisa dijadikan sebagai pedoman qiyas. Yang ketiga, metode atau jalur mengetahui ilat pada asal juga harus melalui jalur sam'i, tidak boleh lugawi atau akli. Yang keempat, asal bukan far'un bagi asal yang lain. Maksudnya, ketetapan hukum pada asal ini bukan berdasarkan qiyas, harus ada dalam nas ataupun ijma. Nah, yang kelima, dalil yang menetapkan ilat atau sifat pada asal itu terkhusus bagi asal tersebut, tidak boleh sampai mencakup pada far'un. Yang keenam, asal tidak boleh keluar dari aturan-aturan qiyas. Berarti artinya qiyas itu tidak boleh keluar dari kaidah umum. Sebab jika ia keluar dari kaidah umum, maka secara otomatis asal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sandaran qiyas. Oke, lanjut ke pembahasan rukun yang kedua, yakni far'un. Far'un merupakan rukun kedua dari qiyas ya tadi. Far'un juga disebut sebagai musyabbah atau yang diserupakan. Secara etimologis, far'un berarti artinya itu cabang. Sedangkan dalam konteks qiyas diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada asal.
karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu far'un akan diproses untuk disamakan dengan asal. Sebagaimana asal, far'un ini juga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, far'un belum ditetapkan hukumnya berdasarkan nas ataupun ijma'. Sebab kias itu tidak berlaku pada hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Kias itu, prinsip kias adalah mempertemukan hukum baru yang belum ada nasnya kepada hukum yang sudah ada nasnya. Seperti itu. Syarat yang kedua, ditemukannya ilat asal pada far'un, kadar kesamaan ilat ini haruslah sempurna. Maksudnya gimana? Keduanya harus sama persis, baik dari segi zatnya ataupun dari segi jenisnya. Nah, ketiga, kadar ilat itu yang terdapat pada far'un tidak boleh kurang dari kadar ilat yang terdapat pada asal. Maksudnya, setidaknya ilat yang terdapat pada far'un ini samalah dengan ilat yang terdapat pada asal. Tidak boleh ada selisih kekurangannya. Sedangkan kalau selisih kelebihan atau ziyadah itu tidak berpengaruh, sebab terkadang hukum yang ada pada far'un itu lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Seperti itu. Yang keempat, dalam far'un tidak ditemukan adanya sesuatu yang lebih kuat atau seimbang yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum asal. Jelas ya? Yang kelima, hukum pada far'un tidak boleh mendahului ketetapan hukum pada asal. Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni hukum asal. Hukum asal adalah rukun yang ketiga. Hukum asal berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu atau idhofah, memiliki pengertian hukum syara yang ada pada asal berdasarkan legitimasi nas. Nah, adapun setelah proses pengkiasan sudah dikias lalu ditemukan hukum bagi far'un, maka hukum far'un ini bukan merupakan salah satu rukun kias. Namun hukum far'un ini hanyalah buah atau samarah dari proses pengkiasan tadi. Tetapi ada menurut Imam Al-Isnawi, hukum far'un ini juga merupakan salah satu rukun kias. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan buah dari kias adalah pengertian akan hukum far'un tadi. Oke guys, ternyata hukum asal ini memiliki beberapa syarat juga loh lah ternyata. Yang pertama, berupa hukum syara yang ditetapkan oleh nas maupun ijma'. Nah, mengenai ketetapan hukum yang berasal dari nas, para ulama ini tidak ada perbedaan pendapat. Namun, sedangkan bagi hukum yang berasal dari ijma', ulama ini masih berselisih pendapat. Syarat yang kedua harus berupa hukum yang ma'qul al-makna atau rasional atau bisa dicerna. Nah, yang dimaksud hukum yang rasional ini adalah hukum yang dapat ditangkap sebab dan alasan penetapannya, atau setidak-tidaknya mengandung isyarat lah akan sebab-sebab itu. Nah, sebaliknya hukum yang tidak rasional, yang tidak mampu ditangkap sebab-sebabnya oleh akal, seperti hukum tentang tayamum dan hukum tentang jumlah rakaat salat, maka tidak berlaku hukum kias. Nah, yang keempat yakni ilat. Syarat rukun yang keempat, ilat merupakan poin terpenting di antara rukun-rukun yang lain. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah dikatakan di atas bahwa ilat merupakan titik temu antara asal dan far'un, yang mana nantinya akan menentukan kasus hukum far'un itu sendiri. Nah, menurut ahli bahasa, ilat diartikan sebagai hujjah atau alasan. Sedangkan secara terminologis, ilat itu adalah sifat yang menjadi landasan dari hukum asal. Nah, ilat harus berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. Karena konsekuensi dari ilat itu sendiri adalah penetapan hukum ya. Oleh karena itu, ia tuh harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasan-batasannya. Ternyata ilat juga memiliki persyaratan loh teman-teman. Di antara persyaratan dari ilat adalah yang pertama, ilat harus berupa sifat yang jelas dan tampak, sehingga ia menjadi sesuatu yang bisa diidentifikasi. Karena secara peran, ilat ini memegang peranan penting dalam kias ini, yakni sebagai penentu hukum. Nah, syarat yang kedua, ilat itu harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun lingkungan. Contohnya ilat khamr, yakni memabukkan. Nah, dengan satu anggapan umum bahwa pada dasarnya khamr itu mempunyai sifat memabukkan. Jadi, sifat memabukkan itu merupakan sifat yang tetap pada khamr. Apabila dalam situasi atau kondisi tertentu ternyata khamr tidak memabukkan, itu hanyalah bersifat kasuistik yang tidak bisa menggeser sifat asli dari khamr tersebut, yakni memabukkan. Inilah yang membedakan ilat dengan hikmah. Nah, yang syarat yang ketiga harus memiliki kolerasi atau munasib antara hukum yang ditetapkan dengan ilat. Artinya, keberadaan sifat atau ilat tersebut bisa menunjukkan ketetapan suatu hukum sekaligus menjadi petunjuk kandungan hikmah di balik ketetapan hukum tersebut. Nah, yang kelima, sifat tersebut tidak bertentangan dengan nas,
Jika sifat tersebut bertentangan dengan nas, tentunya tidak layak ya untuk dicabangkan. Contoh pengaplikasian kias dalam hukum keluarga adalah seperti rumah kos. Rumah kos merupakan bangunan yang tiap-tiap kamarnya itu disewakan. Biasanya uang sewa dibebankan setiap bulan. Nah, literatur fikih belum mencantumkan usaha kos sebagai salah satu usaha yang wajib dizakati. Padahal kita tahu bahwa ketika sebuah rumah atau bangunan yang berisi banyak kamar kemudian disewakan, maka secara otomatis ia memberikan keuntungan atau profit kepada pemiliknya. Nah, dengan demikian rumah kos itu memiliki ilat seperti halnya mal zakawi. Nah, adapun proses pengkiasan usaha rumah kos dengan mal zakawi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah dengan menetapkan unsur-unsur kiasnya. Pertama, penetapan asal. Asal dalam hal ini adalah 5 kategori jenis harta yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yakni yang pertama harta dagangan atau tijarah, yang kedua emas, yang ketiga pertanian atau zurur, yang keempat hewan ternak, dan yang kelima hasil tambang dan juga harta karun. Nah, ada perbedaan pendapat dari para ulama ini terkait asal yang sesuai dengan usaha rumah kos ini. Apakah nanti asalnya itu disamakan dengan tijarah atau dagangan, ataukah disamakan dengan samar atau buah-buahan tuh. Nah, sebab usaha kos ini jika dikiaskan dengan kedua mal zakawi tersebut, yakni samar dan tijarah, memiliki sisi-sisi persamaan dan perbedaan. Nah, artinya ada dua asal yang memungkinkan untuk dijadikan sandaran kias bagi far'un, yakni tijarah dan samar. Nah, lanjut rukun yang kedua, yakni hukum asal. Semua kategori harta itu telah disepakati dan diketahui bahwa hukum menzakati harta tersebut adalah wajib. Nah, sudah jelas ya. Yang ketiga yakni far'un. Nah, zaman terus berkembang ya, secara otomatis problematika dalam hal hukum Islam pun mengalami perkembangan. Nah, oleh karenanya dari far'un ini muncul ketetapan baru yang akan bisa dicarikan hukumnya melalui kias. Adapun far'un dari pembahasan mal zakawi ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang bisa disebut harta beserta sumbernya. Dalam contoh ini merupakan rumah kos. Nah, sudah dapat sekarang unsur yang keempat, yakni penetapan kilat. Nah, setelah melalui berbagai tahapan masa ikul ilah, para ulama telah sepakat menetapkan bahwa ilat dari mal zakawi adalah tumbuh dan berkembang. Nah, usaha rumah kos merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan keuntungan. Pemiliknya cukup menyediakan beberapa kamar, kemudian hanya menunggu setoran setiap bulan. Nah, sisi pertumbuhannya ini di mana? Yakni di setoran tarif per bulan si penyewa kamar. Kamar yang disewakan pada akhirnya memiliki nilai ekonomis yang terus berkembang dan memberikan penghasilan pada pemiliknya. Dengan demikian, di dalam usaha rumah kos ini juga terdapat unsur pertumbuhan dan perkembangan. Nah, cukup jelas ya. Tadi kan ada dua asal, yakni barang dagangan dan buah-buahan. Namun kita bahas sedikit tentang yang mengkiaskan dengan barang dagangan saja. Oke, gimana kok bisa disamakan dengan barang dagangan? Nah, alasannya yang pertama karena penyewaan rumah kos merupakan salah satu bentuk dari muamalah, yakni tijarah. Kedua, usaha rumah kos juga mempertimbangkan untung rugi sebagaimana berdagang. Oleh karena itu, hasil dari pendapatan rumah kos ini jika mencapai nisab, maka harus dihitung pendapatan beserta harga rumah tersebut pada saat haulnya atau genap setahun. Kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau 1/4 dari hasil perhitungan tersebut. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.